Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Kita sudah lama ya tidak bertemu, karena beberapa waktu terakhir kita cukup hektik. Jadi buat informasi teman-teman semua, saat ini headquarters atau kantor dari Aliansi Koin sudah tidak lagi berada di Pakuan Center Surabaya. Kita sudah pindah ke kantor Jakarta. Tentu saja harapannya dengan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya untuk teman-teman semua. Jadi kantor kita saat ini sudah dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di APL Tower. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang ingin berkunjung ke kantor saat ini, saya katakan belum bisa gitu ya, karena kita lagi renovasi, kacau balau, koneksi internet kurang mendukung, kemudian tempat untuk berkumpul komunitas juga masih belum ada gitu ya, kecuali kita mau ngumpulnya di mall, beda cerita gitu. Karena itu saya tidak sarankan teman-teman untuk mengunjungi kami dulu, tapi kalau teman-teman ingin bertemu dengan kami sudah tidak lagi di Surabaya, kami ada di Jakarta. Namun kami tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman semua, terutama buat para wisudawan akademi gitu ya. Nggak perlu khawatir, teman-teman bisa tetap kontak saya, teman-teman bisa tetap kontak Pak Riki, bisa kontak Pak Sigit. We are all open, especially for our students. Oke. Seperti biasa kita akan melakukan analisa untuk harga BTC yang sudah beberapa minggu terakhir kita tidak lakukan gitu ya, karena kesibukan yang cukup hektik. Dan kita tahu bahwa sudah sejak bulan Mei akhir gitu ya, ini harga terus merosot. Oke. Dan ini cukup untuk membuat semua orang gelisah gitu. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah ini akan bisa lebih dalam lagi? Jawaban saya iya. Untuk jangka panjang, jadi bukan jangka panjang lah, jangka menengah ya. Panjang buat sebagian orang, tetapi menurut saya sebenarnya itulah jangka menengah. Jadi dalam artian 1-2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, angka ini bisa jadi akan terus merosot. Sampai kemana? Kalau prediksi yang saya pernah sampaikan beberapa bulan lalu gitu ya, atau tepatnya sebelum 2020 kenaikan tajam, itu kalaupun terjadi kenaikan tajam, itu kita prediksi waktu itu bisa merosot kembali ke angka sekitar 20-15 ribu. Namun karena secara fundamental saat ini sudah banyak company yang bermain di Bitcoin gitu, dalam artian mereka keep untuk valuasinya mereka, sehingga saya tidak yakin lagi dia bisa dip begitu dalam sampai ke angka 20 ribu. Prediksi saya saat ini saya naikkan hingga ke kisaran 25.000. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, kalau secara indikator ya, di sini masih ada lekukan kecil. Oke, jadi kita bisa cukup pede dia bisa ditahan di area ini secara teknikal. Kondisi worst-nya gimana? Kalau kondisi worst ya tetap ya di plan semula, yaitu sekitaran antara 15 ribuan sini. Oke. Ya, karena kita jangka pendek atau hanya 7 hari ke depan prediksinya, maka prediksi saya saat ini akan berada di kisaran ini. Jadi market akan tetap sideways dan masuk ke area yang saya blok, baik blok biru yang bawah maupun blok biru yang atas. Berapa besar persentase kemungkinan untuk dia break ke atas? Menurut saya kalau untuk seminggu ke depan agak sulit. Maksud saya kalau tembus di atas 44.000 ini ya. Kalau teman-teman kemarin ingat yang video saya terakhir sekitar 3 atau 4 minggu lalu, itu saya taruh di sini ya. Tapi ini saya gabungkan aja karena dia juga sudah membentuk resisten yang cukup kuat. Jadi ini saya gabungkan aja, seharusnya nanti kita juga akan bisa gabungkan ke sini. Jadi 3 ini menjadi resisten yang kuat. Oke. Nah, sementara untuk lebih dalam lagi atau turun tajam gitu ya,
Kita perhatikan bahwa saat ini area ini sudah menjadi support, di mana kalau kita lihat selalu terjadi buyback besar-besaran jika harga di-push ke area itu. Sehingga kita bisa katakan cukup confidence untuk saat ini, setidaknya 1-2 minggu ke depan, kemungkinan besar tidak akan terjadi penurunan lebih dalam lagi atau di bawah 29.000. Itu. Sementara persentase yang terbesar tentu saja sideways, lumayan lebar gitu ya. Jadi pergerakannya bisa jadi antara 38.000 hingga ke angka 32.000. Dan kalau kita perhatikan juga, biasanya memang tekanan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi di weekend seperti ini, tekanan turun untuk harga BTC cukup kuat gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu panik. Kalau memang ada dana lebih, mungkin bisa di buyback di low di kisaran 32, 33, dan kemudian nanti kalau kembali ke sekitar 37, 38 dilepas gitu ya. Ya untung tipis-tipis lah ya, sekitar 2.000, sekitar kurang lebih 3.000-an dolar lah. Oke. Itu dulu analisa dari saya untuk 7 hari ke depan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, atau teman-teman ada komentar, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Oke. Silakan subscribe jika teman-teman suka dengan channel ini, supaya teman-teman bisa mengikuti terus perkembangan dunia blockchain, cryptocurrency, termasuk juga up to date analisa-analisa dari tim kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sukses buat kita semua. Salam profit.